soft skill dan hard skill. Anda pernah dengar kan? Tapi apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Apa yang dimaksud dengan hard skill? Oke, kita bahas sekarang. Soft skill ini adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Atau dengan kata lain, kita belajar tentang interpersonal skill. Dan juga keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill. Dan keduanya akan mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Oke, hard skill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman sekarang memiliki status sebagai mahasiswa STIMIK Sumedang atau mahasiswa yang mempelajari bidang komputer. Kira-kira bagaimana penilaian masyarakat mengenai diri Anda? Wah, si eta mah jago komputer, wah si eta mah keur ngulik komputer. Apalagi setelah Anda lulus kuliah, Anda punya gelar Eskom, sarjana komputer. Ya, ketika kita berbicara hard skill, kita baru ada embel-embel nama aja, ya. Haji Dani, wah cananawan soleh si eta. Ya, Dani Eskom, wah jago komputer si eta. Ini hard skill, ya. Jadi sesuatu yang mudah sekali disimpulkan oleh orang lain dan ini berhubungan dengan diri kita, dengan bidang pekerjaan kita, dengan gelar kita, ya. Nah, hati-hati dengan hard skill ini ya, teman-teman. Makanya ketika teman-teman kuliah ya sekarang di jurusan komputer gitu ya, baik itu teknik informatika ataupun sistem informasi, ya hati-hati ya. Karena inilah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ketika suatu saat Anda lulus ya, membawa gelar Eskom gitu ya. Itu berarti hard skillnya Anda sudah kelihatan, Anda adalah jago komputer ya. Kemudian ini ada beberapa daftar ya kemampuan atau yang bisa dikuasai apabila kita betul-betul mempelajari satu ilmu yang namanya interpersonal skill. Interpersonal skill yang pertama itu ada yang namanya motivation skill. Artinya bisa memotivasi, memiliki kemampuan memotivasi. Tapi ingat teman-teman ya, kalau memotivasi orang lain mah gampang ya. Tapi kalau motivasi diri sendiri, nah itu yang sulit. Artinya memotivasinya bukan cuman memotivasi orang lain, tapi juga memotivasi diri kita sendiri. Kemudian memiliki yang namanya leadership skill atau kemampuan dalam memimpin. Ya, ingat setiap orang kan dilahirkan sebagai pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Bisa nggak dia ngatur dirinya sendiri? Ya, sebelum dia mengatur orang lain. Kemudian negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Ya, nah ini negosiasi jangan mikirin yang jauh dulu deh ya. Ya, yang hal-hal yang sederhana lah. Ya, antara teman ya. Kalau misalkan di sini yang mahasiswi misalkan nawar sayuran gitu ya ke tukang sayur dan sebagainya. Oke, kemudian presentation skill, bagaimana skill kita dalam mempresentasikan sesuatu. Ingat, mempresentasikan sesuatu itu bukan berarti kita banyak bicara ya, belum tentu kita banyak bicara disebut kita adalah sebagai presenter yang bagus. Tidak seperti itu ya. Tapi kalau pesan yang kita sampaikan bisa sampai ke orang lain secara efektif, nah itu baru dikatakan Anda sebagai presenter yang baik. Karena bisa jadi banyak bicara tapi teu kaharti ku batur mah ya buat apa gitu ya. Oke, kemudian communication skill. Nah ini kalau komunikasi ya sama ya, hampir sama dengan kalau presentasi tadi kita artinya satu arah, kita menyampaikan satu pesan. Tapi kalau berkomunikasi itu ada timbal balik ya. Ingat ketika kita ingin jago bicara ya, maka kita harus sering sekali untuk mendengar. Ketika kita ingin jago menulis ya, kita harus banyak banget membaca. Ya, ilmunya seperti itu, simpel ya. Oke, kemudian ada lagi bagaimana kita akan membangun suatu relationship, hubungan. Apakah hubungan itu hanya sampai di sini saja? Apakah berlanjut? Atau ya
mungkin Anda akan berteman sampai akhir hayat Anda, ya. Nah, ini bagaimana kita akan bangun suatu hubungan, bangun silaturahmi, ya. Nah, ini tentunya akan beda. Rata-rata orang berhubungan dengan orang lain karena memang ada maunya. Tapi kalau dalam konsep relationship building ini nggak seperti itu. Kemudian ada lagi public speaking skill, kemampuan berbicara di depan publik. Ini sebetulnya harus ada bahasan tersendiri ya. Nanti saya bikin lah apa yang namanya khusus materinya tentang public speaking. Yang gak mudah juga sih yang namanya public speaking, karena apa? Seringkali ketika kita berbicara di hadapan orang lain, yang kita lawan justru ketakutan-ketakutan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kita belum presentasi, belum ngomong di hadapan orang lain, tiba-tiba muncul banyak kasihan. Kayak ginilah ya. Saya mau presentasi nih ya di hadapan banyak orang, mau jadi pembicara sebuah seminar. Belum apa-apa kita sudah mikir sieun diwayohan euy, takut jelek euy, takut ngomong salah euy. Nah, yang seperti ini ya. Jadi ini ada ilmunya ya. Kemudian ada lagi yang namanya self marketing skill, bagaimana kita memasarkan diri kita sendiri ya. Beda ya, memasarkan diri dengan menjual diri, beda ya. Oke, memasarkan diri gini. Jadi biarkan orang lain itu mengenal diri kita, apa yang menjadi kemampuan kita dan sebagainya. Mulai dari sekarang ya, Anda memasarkan diri, Anda punya medsos kan? Ya, apakah itu Instagram, Facebook dan sebagainya, isi dengan hal-hal yang positif. Oke, kemudian kalau dalam intrapersonal skill, tadi inter ya, sekarang intranya. Ada yang namanya time management. Bagaimana kita akan memanajemen waktu? Manusia itu punya suatu sistem dalam dirinya yang dinamakan dengan body clock atau jam tubuh. Saya misalkan terbiasa tidur jam 12, kemudian bangun jam setengah 5. Berarti saya tidur berapa jam? 1, 2, 3, 4 setengah jam. Jadi masalah buat saya? Tidak, saya beraktivitas seperti biasa ya. Mulai pagi saya ngajar, bekerja dan sebagainya ya, sampai malam, kemudian tidur lagi jam 12, tidak masalah ya. Kemudian ada lagi orang yang terbiasa tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Ketika kita ngobrol gitu ya dengan orang tersebut yang tidur jam 9, kita ngobrol jam 10, dia sudah kepayahan ya. Saya tidak, saya masih fresh. Atau punten ya teman-teman, nih kemarin nih pengalaman saya ngajar beberapa ya, dalam beberapa tahun ini ada aja mahasiswa yang ketika selesai UAS dia baru ngehubungi saya. Aduh Pak, saya belum mengumpulkan tugas Pak. Aduh Pak, saya belum UTS Pak. Aduh Pak, saya belum ini Pak, saya belum ini dan sebagainya. Jadi ada apa? Sementara orang lain bisa mengerjakan tepat waktu, yang ini tidak. Berarti gagal dalam time management. Sorry ya teman-teman, ketika Anda bergabung dengan saya dalam perkuliahan interpersonal skill ini, perhatikan hal ini ya dalam time management. Karena ini adalah salah satu dari penilaian dalam interpersonal skill. Kemudian yang kedua ada yang namanya stress management. Oh, sama ya, ini juga kayaknya saya harus bikin satu bahasan khusus ya tentang stress management. Jadi bagaimana kita mengelola stres, ya kan beda-beda tiap orang ya. Jadi ada satu masalah kecil, mungkin bagi orang lain itu kecil, tapi bagi kita itu gede banget, dan biasanya itu bisa menjadi penyebab suatu stres. Nah, jadi nanti ada beberapa metodenya, dan insya Allah saya akan bahas di materi anger management ya. Itu ada karena ada kaitannya dengan stress management. Kemudian change management, manajemen perubahan ya. Ya saya paham banget lah tentang perkembangan psikologi yang Anda hadapi ya selama menjadi mahasiswa, karena dulu saya juga mengalami masa-masa yang seperti ini ya. Dan nanti suatu saat Anda akan bekerja, Anda akan menikah. Nah, di sanalah mulai ada momentum di mana teman-teman ini harus berubah ya. Ingat kan waktu kecil ketika ditanya, katakanlah Anda waktu masih umur 5 tahun lah ditanya, Indra kamu mau jadi apa nanti kalau udah gede? Oh,
aku mau jadi Superman mah, gitu kan. Tuh ditanya waktu umur 5 tahun ya. Waktu dia udah sekolah katakanlah umur 8 tahun ditanya lagi, Indra kamu mau jadi apa? Oh nanti kalau udah besar aku mau jadi pilot mah, gitu kan. Waktu SMP berubah lagi ditanya, kamu mau jadi apa nanti kalau eh, udah besar ya? Oh, aku pengen jadi dokter mah. Waktu SMA ditanya lagi, kamu mau jadi apa? Oh aku pengen jadi guru. Pas waktu kuliah ditanya, kamu pengen jadi apa? Ya aku mangke we lah. Ya itulah ya, bahwa selalu ada perubahan-perubahan dalam setiap fase kehidupan kita. Oke, kemudian ada yang namanya transforming beliefs. Ya, jadi intinya jadi ada memang beberapa hal yang selalu berubah atau keyakinan-keyakinan yang berubah setiap fase kehidupan kita. Dulu saya pernah juga ya waktu kuliah saya gondrong ya. Karena waktu itu saya berpikir wah gondrong itu keren. Bayangkan gondrong, kemudian tiap hari kuliah itu cuman pakai kaos, pakai celana jeans, celananya sobek, sobek-sobek gitu ya, sepatu kets, kayaknya keren tuh waktu itu. Tapi apakah saya mau menggunakan pakaian seperti itu lagi atau berpenampilan seperti itu lagi? Oh kayaknya enggak deh ya. Jadi itu ada beberapa keyakinan-keyakinan yang berubah selama fase kehidupan kita. Kemudian creative thinking proses ya. Jadi bagaimana cara kita berpikir secara kreatif. Saya waktu kuliah tidak terlalu pintar, jujur aja ya. Bukan berarti bodoh ya, teman, saya tidak terlalu pintar ya, dalam beberapa keilmuan. Itu ceritanya waktu kuliah. Jadi melihat satu ilmu itu, satu teori itu, oh kayaknya susah banget nih ya. Satu mata kuliah itu susah banget. Mata kuliah yang saya anggap susah ketika saya kuliah, ternyata setelah jadi dosen, saya kok dikasih tugas ngajar mata kuliah itu yang dulu sempat dianggap susah oleh saya. Tapi ternyata ketika saya ngajar mata kuliah itu kok gampang ya ternyata ya. Nah, artinya apa? Ini kita ada cara berpikir secara kreatif. Nah, apakah itu kita merubah sudut pandang dan sebagainya ya. Oke, kemudian ada lagi goal setting and life purpose. Jadi kira-kira bagaimana kita membuat suatu tujuan-tujuan ya, perubahan tujuan-tujuan dalam hidup Anda. Pada fase sekarang mungkin tujuan Anda adalah bagaimana saya akan secepatnya lulus kuliah dengan IPK yang tinggi. Tapi setelah Anda lulus nanti ya, tujuan hidup Anda juga akan berubah. Dan kemudian dari masing-masing bidang yang tadi ini ada yang namanya bagaimana kita akan mengakselerasikan semua. Ya. Nah, jadi inilah daftar atau kemampuan yang harus dimiliki secara intrapersonal. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ketika dalam perjalanan Anda menjadi seorang sarjana yang kompeten, berarti persiapkanlah dua hal. Yang pertama, hard skill Anda dalam bidang apa Anda sekarang belajar. Oh, dalam bidang komputer, berarti pertanggungjawabkan itu. Ya, jadilah Anda seorang yang ahli dalam bidang komputer. Kemudian persiapkan juga soft skillnya. Ingat ya, Anda tidak akan sukses hanya dengan mengandalkan hard skill yang Anda miliki. Ingat, perkuat juga soft skillnya. Apakah itu intrapersonal skill atau ekstrapersonal skill. Oke, semoga sukses dan kita akan ketemu lagi di sesi pembelajaran selanjutnya.